Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati, para pemirsa Iman TV, para pendengar Radio Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk kembali bersua. Setelah beberapa waktu kita tidak berjumpa karena liburan hari raya, maka di waktu yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di majelis kita, majelis Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita ilmu yang manfaat, yang berbuahkan amal yang saleh bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa kajian kita adalah mempelajari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah, kaidah-kaidah dasar, pondasi-pondasi pokok di dalam memahami masalah-masalah agama, terutama masalah-masalah fikih. Kita sekarang masuk dalam Al-Qaidah Ar-Rabi'ata Asyar, kaidah yang ke-14. Kita sekarang masuk dalam kaidah yang ke-14. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Sa'di mengatakan, kaidah yang ke-14, at-talafu fi yadil amini, kerusakan sebuah barang. Kerusakan sebuah barang kalau terjadi dilakukan oleh orang yang amin, terjadi di tangan orang yang amin, orang yang terpercaya, orang yang dipercaya, dianggap memegang amanah, itu ghairu mazmun, tidak harus nanggung dhaman, tidak harus nanggung ganti rugi. Idza lam yata'adda au yufarrid, apabila dia tidak melakukan tindakan melampaui batas dan dia tidak melakukan kesembronoan di dalam menjalankan atau di dalam memegang barang tersebut. Wa fi yadil zalimi, adapun kalau di tangan orang yang zalim, maka mazmunun mutlaqa, maka harus mengganti secara mutlak. Itu kaidahnya. Dalam bahasa lain beliau mengatakan au yuqal, atau bisa dikatakan, diungkapkan dengan bahasa yang lain, ma tarattaba 'ala al-ma'dzun fa huwa ghairu mazmun. Ma tarattaba 'ala al-ma'dzun fa huwa ghairu mazmun. Jadi apa yang diakibatkan oleh perbuatan yang diizinkan, maka ghairu mazmun, tidak ada kewajiban mengganti. Wal aksu bil aks, kebalikannya, maka hukumnya juga kebalikan. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, untuk bisa memahami kaidah ini, kita perlu dulu memahami ada dua kata yang berjajaran di situ. Ada yadul amin, ada yadul zalim. Kalau secara letterlock bahasa, kita akan menerjemahkan tangan orang yang amanat, yadul zalim, tangan orang yang zalim. Apa maksudnya?
Al-yad itu bahasanya adalah seseorang yang mengendalikan sesuatu, memegang, mengendalikan, jadi bisa berbuat apapun terhadap sesuatu tersebut. Itu namanya yad. Bahasa letterlek bahasanya itu tangan. Itu ada 3. Yad itu ada 3. Pengendalian sebuah barang itu ada 3. Yang pertama, yadul milk. Yadul milk. Dia mengendalikan barang tersebut karena dia yang memiliki barang tersebut. Ana punya HP ini. Ana punya HP ini. Gitu ya. Ini milik saya. Milik saya. Entah saya dapatnya dari mana, pokoknya ini milik saya. Lah, karena barang ini adalah milik saya, maka tatkala saya mengendalikan barang ini, maka saya terhadap barang ini itu namanya yadul milk. Yani memiliki barang tersebut. Memiliki barang tersebut. Karena saya memilikinya, ya terserah saya. Mau casingnya tak ganti, mau glass, yani apa itu, pengamannya tak ganti, mau tak kasihkan orang, mau tak jadi simpen saja, mau tak aktifkan, mau nggak saya aktifkan, itu mah terserah saya. Karena barang ini milik saya. Itu namanya yadul milk. Jadi itu namanya yadu al-milk. Yang kedua, yadul amin. Apa itu yadul amin atau yadul amanah? Yadul amanah atau amin itu adalah keberadaan saya memilikinya, ini sedang berhak mengendalikan sebuah barang, mengoperasionalkan sebuah barang, memegang sebuah barang yang itu bukan milik saya. Yang itu ini bukan milik saya. HP ini bukan milik saya. Tapi saya pegang. Saya operasionalkan, saya pakai ini, saya letakkan ini, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Padahal ini bukan barang saya. Lah, kalau memang itu bukan milik saya, tapi saya dapat izin. Izin itu bisa datang dari pemiliknya, bisa datang dari orang yang diberi hak untuk mengendalikan barang tersebut. Izin itu bisa datang dari Asyari, Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin datang dari pemiliknya, para ikhwatan azani Allahu yakum. Izin datang dari pemiliknya. Gambarannya ya ini milik orang. Jadi saya pinjam, Mas. Saya pinjam HP-nya ya, ada urusan penting. Oh ya, pinjam aja. Saya pakai HP ini, saya pakai untuk WA, saya pakai SMS, saya pakai telepon, saya pakai ini, saya pakai itu. Jadi, maka saya adalah yadul amin. Memegang barang bukan miliknya, tapi dapat izin dari pemilik. Atau bisa jadi yang mengizinkan itu bukan pemiliknya, tapi dia itu wali yang mengendalikan barang tersebut. Gambarannya, ada anak yatim kaya raya. Ada orang kaya raya, dia itu punya anak laki-laki 1, masih mantan baru 2 tahun, 3 tahun nikah, anaknya masih 1, masih kecil, masih setahun. Qadarullah, kedua orang tuanya meninggal dunia, kecelakaan atau apa, meninggal dunia. Anak masih kecil, nggak mungkin ngurus harta yang banyak, punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu, nggak mungkin. Lah, anak ini sekarang butuh kafil, butuh wali yang ngopeni, yang ngurusi. Yaitu yang katakan oleh Rasulullah SAW, ana wa kafil yatim, saya dan yang ngopeni anak yatim, kafil atau wali yang ngopeni, yang ngurusi anak yatim tersebut. Semua harta milik anak ini yang diwarisi dari kedua orang tuanya milik anak ini, tapi sekarang dikendalikan oleh, anggaplah pamannya, kakak misalkan dari bapaknya, paman gitu dari anak tersebut. Suatu ketika anak butuh mobil, saya minta izin ke anak kecil ini, dia nggak bisa mengizinkan, nggak bisa menolak karena dia masih kecil, masih umur tahun. Saya datang ke pamannya anak itu, saya datang, Pak,
saya butuh mobil, boleh pinjam mobilnya? Oh silahkan, gitu ya. Oh silahkan. Saya akhirnya pakai mobil tersebut. Tatkala saya pakai mobil tersebut, saya memakai itu posisinya adalah yadul amanah. Saya tatkala pakai itu saya adalah amin, orang yang dipercaya untuk memakai mobil tersebut. Saya mengizinkan bukan pemiliknya, tapi wali yang mempunyai hak terhadap, jadi mengendalikan barang-barang tersebut. Karena mobil ini adalah milik anak yatim itu, tapi sekarang dalam kendali pamannya yang mengoperasionalkan, yang ngelola dan macam-macamnya. Taib. Yang ketiga, izin itu datang dari syari'. Izin itu datang dari syari'. Syari' datang dari Allah dan Rasulnya. Kotoh itu apa? Nemu barang. Saya jalan-jalan pagi, jogging itu jalan-jalan pagi biar sehat. Insya Allah wasilah untuk sehat, jalan-jalan pagi, olahraga. Nemu dompet, nemu barang. Sawangannya kok api, nemu tas kecil itu. Apa? Tak ambil, tak buka, ternyata isinya emas. Isinya emas. Ini gimana? Di zaman sekarang, kalau emas ini dibiarkan di sini, wah dimaling orang. Ya sudah, bismillah, tak ambilnya. Dan saya akan melaksanakan hak memegang luqatah. Tak bawa pulang. Tak bawa pulang, kemudian tak simpen, kemudian saya umumkan. Saya umumkan, ini barang siapa yang merasa kehilangan barang berharga, hendaknya menghubungi saya pada nomor sekian-sekian dan macam-macamnya, sebagaimana ini hukum dalam fikih, hukum luqatah. Keberadaan saya itu ngambil barang tersebut, saya bawa pulang, saya simpan di lemari. Itu kan saya melakukan satu perbuatan pada barang yang itu bukan milik saya, bukan yadul milk. Saya itu bukan pemiliknya. Saya pun bukan orang yang mendapatkan hak untuk ngambil barang itu dari pemilik. Siapa pemiliknya saya nggak tahu. Saya juga tidak mendapatkan hak untuk ngambil barang itu dan nyimpennya dari pengendali wali dari barang tersebut. Enggak. Tapi ada izin dari syari', ada izin dari agama, dari Allah, dari Rasulnya, yang itu maklum dalam fikih luqatah. Lah, kalau ada salah satu dari tiga ini, maka tatkala saya melakukan itu, maka saya namanya yadul amin, yadul amanah. Apa contohnya? Contohnya paling gampang, barang titipan. Ya, barang titipan. Jadi barang titipan. Jadi tatkala tetangga saya misalkan mau pergi 2 bulan untuk haji atau apa, dia ada suatu barang yang kalau ditinggal di rumah itu was-was. Akhirnya dia datang ke rumah, Ustaz, saya mau berangkat haji, ini ada barang berharga di rumah, 1 kotak perhiasan. Jadi saya kalau tak taruh di rumah was-was, tolong nih jangan simpan. Oh iya, saya simpan di rumah, tak taruh di lemari. Barang itu milik saudara saya, tetangga, tak taruh di rumah saya atas izin dari pemiliknya. Maka posisi saya kan dititipi, maka saya itu namanya yadul amin. Jadi apa itu orang yang dititipi, orang yang pinjem, orang yang diberi hak untuk memegang barang. Contoh, jadi seorang bendahara sebuah yayasan, dia oleh yayasan tersebut diberi fasilitas laptop, diberi fasilitas HP, gitu. HP dan laptop di tangan dia itu fasilitas yang diizinkan oleh ketua yayasan. Berarti dia tatkala megang laptop dan HP itu adalah yadul amin. Gitu ya, gambarannya itu namanya yadul amin yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Yadul milk. Jadi dia mengendalikan barang karena dia memiliki. Yang kedua, dia mengendalikan barang karena dia diberi kepercayaan oleh pemiliknya atau walinya atau dari syariat. Yang ketiga, yaitu zalim, yaitu az-zalim. Apa itu yaitu zalim? Atau dalam sebagian bahasa para ulama, yaitu khianah. Seseorang memakai, mengendalikan, memegang sebuah barang bukan miliknya dan tidak ada izin. Bukan miliknya dan tidak ada izin dan ridho dari pemilik atau wali atau dari syariat. Ya orang yang maling, ada orang misalkan maling, ngambil harta orang lain.
barang yang dia curi itu di tangan dia. Tatkala dia pakai dan macam-macamnya, itu namanya yaitu zalim, orang yang zalim atau orang yang mengkhianat, bukan orang yang terpercaya dipercaya, tapi orang yang berkhianat, itu namanya itu zalim. Ya, maling, ngerampok, ngosok, dan berbagai macam yang lainnya, itu namanya yaitu al-zalim. Yang kita bahas di sini itu bukan yang pertama, bukan orang yang memiliki, karena orang yang memiliki jelas. Seandainya dia pakai terus rusak, ya mau beli lagi, mau nggak beli lagi kan urusan dia, wong dia yang milik sendiri. Mau dia pakai gitu, hati-hati ya, itu kan barang dia sendiri. Atau dia pakai kurang hati-hati sehingga rusak, itu kan juga urusan dia sendiri. Makanya nggak kita bahas dalam pembahasan ini. Yang kita bahas dalam pembahasan ini sekarang itu dua, yaitu yadul amin, yadul amanah, dan yadul zalim. Yani yadul amin, amanah, dan yadul zulm. Kaidahnya adalah, kalau orang mengendalikan barang atau mengoperasionalkan barang, mengendalikan, memakai sebuah barang milik orang lain, bukan milik dia. Tapi posisi dia itu yadul amanah. Yadul amanah. Kalau sampai terjadi kerusakan pada barang tersebut, kalau sampai terjadi kerusakan pada barang tersebut, yani kerusakan pada barang tersebut, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti, kecuali kalau dua. Jadi dia itu ya tak ada atau yufarrid, ifrat atau tafrid, ta'addi atau tafrid. Kecuali yang pertama ta'addi. Ta'addi itu perbuatan melampaui batas, atau tafrid, perbuatan sembrono. Apa penjelasan dari sembrono dan melampaui batas? Sembrono itu tidak melaksanakan yang seharusnya dilaksanakan, itu sembrono. Jadi kalau ta'addi, melampaui batas, melakukan sesuatu yang di luar kapasitas normal, itu namanya ta'addi. Nah, saya pinjam sama tetangga sepeda motor, pinjam sama tetangga ini sepeda motor. Jadi tatkala saya pinjam sepeda motor, tatkala saya itu pinjam sepeda motor, kemudian sepeda motor itu normalnya kan dinaiki oleh 2 orang, maksimalnya 3 orang. Saya naiki 6 orang. Akhirnya rusak. Maka itu namanya ta'addi, melakukan sesuatu yang di luar kapasitas normal. Yang di luar kapasitas normal. Adapun tafrid, sepeda motor itu tatkala anak ambil itu gembos, tahu kalau saya itu gembos. Jadi kemudian sudah dibilangi sama pemiliknya, Mas, dikompor dulu ya sebelum dipakai karena gembos. Oh ya, pada waktu itu ternyata nggak, saya itu tidak memompa anginnya, tidak menambah anginnya, dipakai langsung aja sehingga rusak. Ini sehingga rusak. Akhirnya apa? Sepeda motor itu rusak. Maka itu namanya tafrid. Itu namanya tafrid. Kaidahnya para ikhwan azani Allah yakum, kaidahnya orang yang memegang barang orang lain dengan amanah, maka kalau sampai terjadi kerusakan, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tidak ada kewajiban untuk mengganti, kecuali kalau terjadi kerusakan sebabnya adalah ta'addi, melampaui batas, atau tafrid, dilakukan dengan sembrono. Gambarannya ya orang yang dititipi tadi. Mau safar haji, dia titip barang sama si B. Mas, tolong ya barang ini dijaga. Oh ya, isinya anggaplah perhiasan, Mas, kotak emas gitu ya. Sama B itu disimpan, ditaruh di lemari yang layak memang untuk penyimpanan perhiasan. Ditaruh di lemari yang layak memang untuk tempat penyimpanan, yani perhiasan. Ini untuk tempat
penyimpanan perhiasan. Lah, kalau sampai terjadi sesuatu yang menyebabkan rusaknya emas tersebut, bukan karena kesembronoan saya, bukan karena perbuatan melampaui batas, kok ternyata rusak, maka jadi tidak ada kewajiban yang dititipi itu untuk mengganti. Adapun kalau kemudian dia itu melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas atau sembrono, kok rusak, maka dia wajib untuk mengganti. Ini wajib untuk mengganti. Wallahu a'lam. Baik. Adapun kalau zalim mengambil barang milik orang lain dengan cara zalim, ternyata kok rusak di tangan dia sebelum dia kembalikan kepada pemiliknya, wajib untuk mengganti apapun alasannya. Contoh, ada orang maling kambing. A, misalkan maling kambing, kambingnya si B. A maling kambingnya si B. Si A itu maling kambingnya si B. Dicuri, dibawa gitu. Si B kebetulan punya keluarga intelijen. Posisinya diperiksa, ternyata malingnya itu meninggalkan jejak. Ada apanya gitu yang ketinggalan, dilacak, ketemulah maling tersebut. Jadi maling tersebut setelah ketemu disuruh untuk mengembalikan kambingnya. Tapi dia ngomong, iya saya itu memang aku maling, tapi saya itu nggak dapat apa-apa. Pada waktu saya maling kambing itu tak naikkan mobil bak, tak bawa malam-malam, sampai di tempat saya masuk angin, kambingnya mati. Jadi saya nggak dapat duit, nggak dapat apa, malah susah ngubur uang. Pertanyaan saya sekarang, dalam kondisi semacam itu, apakah si A yang maling kambing si B tadi punya kewajiban untuk mengganti? Iya, apapun alasannya, apapun kejadiannya, apapun kondisinya, karena barangnya si B mati di tangannya si A, padahal si A tidak punya hak. Tangannya tangan zalim. Dan itu yang dimaksudkan oleh beliau di sini. At-talafu fi yadil amin ghair madmun. Kerusakan sebuah barang, kalau itu di tangan orang yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah, maka ghair madmun, tidak ada kewajiban mengganti. Idza lam yata'adda aw yufarrid, apabila dia itu tidak melakukan tindakan melampaui batas atau melakukan tindakan sembrono. Wa fi yadil zalim, adapun kalau berada di tangan orang yang zalim, maka madmunun mutlaqa, wajib mengganti secara mutlak apapun kondisinya, sebagaimana yang kita katakan tadi. Baik, azani Allahu wa iyyakum. Hal ini dikecualikan satu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu pinjam. Jadi memegang barang orang lain dengan izin dari pemiliknya, itu kan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada manfaat dari pemilik barang dan tidak ada manfaat bagi pemegang barang. Manfaat dunia maksud saya. Ini yang paling gampang buat contoh, titip barang gratis. A mau pergi titip barangnya ke B. B itu nggak mendapatkan manfaat apa-apa. Dunia maksudnya, kita nggak bahas pahala. Manfaat dunia nggak dapat apa-apa. Yang ada manfaatnya si A, pemilik barang. Ini pertama. Jadi manfaat ada di pemilik barang, dan yang dipegangi, dititipi, nggak punya manfaat apapun. Yang kedua kebalikannya. Tidak ada manfaat dari
Jadi manfaat ada di tangan yang pinjam, yang megang, dan tidak ada manfaat sedikit pun dari yang pemilik barang. Jadi pemilik barang nggak megang manfaatnya, nggak memiliki manfaatnya sama sekali. Yang mengambil manfaat itu yang pakai. Ini pinjam tapi nggak bayar ya, bukan nyewa ya, pinjam. Pinjam itu yang dipinjami kan ya rugi, nggak ada manfaatnya. Dari sisi dunia kita ngebahas pahala. Yang meminjam itu ada manfaat duniawi. Yang ketiga, manfaat dari kedua sisi. Manfaat dari kedua sisi itu titip berbayar atau pinjam berbayar, sewa atau ngupah gitu. Nitip berbayar itu kan ngupah, pinjam berbayar itu kan sewa. Jadi lah, tiga-tiganya ini adalah amanah. Untuk yang pertama dan yang ketiga, setahu saya tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa dia tidak mengganti. Dia itu tidak mengganti. Kenapa kok tidak mengganti? Jadi kenapa kok tidak mengganti? Karena tangannya itu tangan aliyat, itu yadul amanah. Adapun yang kedua, yaitu yang pinjam gratis tadi itu, yang pinjam nggak bayar tadi itu yang ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia harus ganti karena tidak ada manfaat bagi pemilik barang. Jadi sebagian para ulama tetap menggunakan kaidah tangan amanah dan tangan zalim. Wallahu alam bissawab. Jadi wallahu alam bissawab. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini kita lanjutkan pada kaidah yang ke-15. Kaidah yang ke-15 pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada. Nah, barakallahu fikum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Nah, Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.